Selamat hari Tuhan, saudara-saudaraku. Damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semuanya. Bersama lagi dengan saya, Romo Argo. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang ayat-ayat dalam Alkitab yang mana tampaknya ayat-ayat ini menyatakan atau membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu bukan Allah. Banyak umat Katolik yang hingga saat ini tidak siap untuk menghadapi pertanyaan tentang bukti-bukti Alkitabiah yang menyatakan kealahan Tuhan Yesus, sehingga mereka sering mendapatkan cemooh atau bahkan imannya goyah karena ketidaksiapan mereka atas pertanyaan-pertanyaan seputar kealahan Tuhan Yesus Kristus. Maka dalam video kali ini saya akan memunculkan ayat-ayat dalam Alkitab yang sering digunakan untuk menentang kealahan Tuhan Yesus Kristus, dan bagaimana kita menyikapinya dengan baik dan benar sesuai dengan iman Katolik. Saudara-saudaraku, di dalam Alkitab banyak sekali ayat-ayat yang sering dipakai untuk menantang dan menyangkal bahwa Tuhan Yesus adalah Allah. Nah, ayat-ayat ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari Injil Yohanes bab 20 ayat 17. Di sana dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Nah, di sini dalam perikop ini seakan-akan Tuhan Yesus dan Bapa itu pribadi yang berbeda. Dua orang gitu kan, bukan satu Allah. Ada saya dan Bapa, begitu kan? Ada Tuhan Yesus, ada Bapa. Dan dia juga mengatakan Allahku dan Allahmu, itu kepada Maria. Dia berkata kepada Maria Magdalena. Jadi di sini ayat ini sering dipakai untuk menyatakan, nah ini Tuhan Yesus dan Bapa itu beda, bukan satu. Sehingga dia harus pergi kepada Bapa yang adalah Allahnya. Padahal perkataan Tuhan itu tidak mengurangi sedikit pun pengertian yang ada dalam Injil Yohanes bab 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Bagaimana bisa? Kalimat pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu, kalimat ini untuk menyatakan identitas sejati dirinya yang adalah Allah itu sendiri. Tetapi pengertian itu belum tiba waktunya untuk disampaikan pada saat itu. Pengertian itu nanti pada waktunya akan diberikan kepada kita semua. Dan waktu itu adalah saat kenaikannya ke surga. Dengan kenaikannya ke surga, semua manusia akan mengerti bahwa dialah Tuhan, Allah Israel yang esa itu. Ayat berikutnya yang sering digunakan untuk menyangkal kealahan Yesus adalah dari Injil Matius bab 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Nah, di sini, oh berarti dia tuh anak dan ini bapak. Kalau bapak ada di surga, masa pada saat itu berada di bumi, ya kan, di dunia, dan disebut anak? Ada orang yang mengatakan kalau Allah itu turun ke bumi menjadi manusia, terus surganya kosong dong, gitu kan? Nah, ini bagaimana? Tadi Tuhan Yesus disebut sebagai anak yang kukasihi. Siapakah yang dimaksud dengan anak ini? Anak ini tentu saja Tuhan Yesus, Sang Firman. Karena pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Itu dari Injil mana? Dari Injil Yohanes bab 1 ayat 1. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu
adalah Allah. Kemudian dalam Injil yang sama, Yohanes bab 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman menjadi manusia, tinggal di antara kita, Tuhan Yesus. Dan firman itu disebut anak, bukan dengan pengertian manusiawi, yaitu lahir dari persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, ya. Namun karena firman itu berasal dari Allah. Itulah mengapa Tuhan Yesus disebut anak Allah. Orang Yahudi, saudara-saudaraku, sebenarnya sudah sangat mengerti bahwa gelar anak Allah itu sudah menunjukkan kealahan Tuhan Yesus. Buktinya, dalam Injil Yohanes bab 5 ayat 18. Di sana dikatakan, sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Jelasan? Bukan hanya karena meniadakan Sabat saja, tetapi karena dia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dia menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi mereka itu sudah sangat paham sebenarnya dengan istilah anak itu. Dengan demikian, saudara-saudaraku, penyebutan anak Allah ini tidak memisahkan Bapa dan anak terpisah, tidak. Namun justru memperteguh kesaksian bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Seperti dalam Injil Yohanes bab 10 ayat 30. Kemudian ayat berikutnya, ayat ketiga yang juga sering digunakan adalah dari Injil Yohanes bab 8 ayat 54. Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, dia adalah Allah kami." Nah, sebenarnya ayat tadi, saudara-saudaraku, adalah kutipan dari percakapan antara orang-orang Yahudi dan Tuhan Yesus, di mana dalam percakapan itu mereka mempertanyakan apakah Tuhan Yesus itu lebih besar dari Abraham dan para nabi. Kalimat dari jawaban Tuhan Yesus yang bunyinya, "Bapakulah yang memuliakan aku," itu menunjukkan bahwa dia tidak membutuhkan kemuliaan dari manusia, karena dia sendiri mulia adanya, karena dialah Allah itu sendiri. Maka dia melanjutkan di ayat yang ke-58. "Sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Itu ada di ayat 58. Jadi itu satu rangkaian percakapan. Kemudian tadi Tuhan Yesus mengatakan ayat yang tadi. Sekarang di ayat 58 dia menambahkan, "Sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Dalam bahasa aslinya yaitu Yunani, kalimat "aku telah ada" itu seharusnya tertulis "aku ada", ego eimi, bukan "aku telah ada". Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu ada past tense, present tense, dan future tense. Nah, kalau "aku telah ada" berarti maksudnya ke past tense, masa lalu, masa lampau, kenangan gitu kan. Tetapi kalau ego eimi yaitu "aku ada di masa sekarang, presence. Dan ini mengartikan dan menunjukkan bahwa Allah adalah kekal, selalu present, selalu ada, kekal. Dan siapa yang kekal selain Allah? Kemudian ayat berikutnya dari Injil Matius bab 18 ayat 19. "Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga." Nah, berdasarkan ayat ini ada pemahaman
bahwa Tuhan Yesus tidak mengabulkan doa. Karena di sana dikatakan permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Tidak dikatakan olehnya, itu oleh Yesus juga kan. Tapi oleh Bapa di surga. Maka ada pemahaman bahwa Tuhan Yesus itu tidak mengabulkan doa. Yang mengabulkan doa hanya Bapa. Tuhan Yesus dikatakan hanya perantara doa. Jadi manusia berdoa, doanya dibawa kepada Bapa. Kemudian mau dikabulkan ya dari Bapa ke manusia. Jadi seakan perantara kurir gitu loh. Nah, dengan begitu itu jelas juga bahwa dengan pemikiran seperti itu ya, dengan pemikiran seperti itu, maka Tuhan Yesus bukan Allah. Karena apa? Karena Tuhan Yesus tidak mengabulkan doa. Pemikiran itu ada, saudara-saudaraku. Dan tentu saja pemikiran seperti ini sangatlah keliru. Dalam Injil Yohanes bab 5 ayat 19 dikatakan, sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan Anak. Kemudian selanjutnya dalam ayat 21, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Jadi berdasarkan ayat tadi jelas bahwa Tuhan Yesus mengabulkan doa seperti Bapa. Kan tadi sudah dikatakan, apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan Anak. Sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Kalau dikatakan Tuhan Yesus mengabulkan doa atau tidak? Ya jelas Tuhan Yesus mengabulkan doa seperti Bapa, karena Yesus dan Bapa adalah satu. Injil Yohanes bab 10 ayat 30. Ini saya ingatkan terus di sini. Kemudian tadi saya mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu bukan perantara doa dari manusia kepada Bapa. Memang bukan. Jadi Tuhan Yesus bukan kurir doa kita. Ini bisa dijelaskan dalam Injil Yohanes bab 16 ayat 26. Di sini harus diperhatikan baik-baik. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Nah, saya ulangi. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Tuhan tadi mengatakan bahwa kita akan berdoa dalam namanya. Namanya siapa? Yesus Kristus. Dan dikatakan di sana bahwa Dia tidak meminta bagi kita kepada Bapa. Mengapa? Jawabnya simple, sederhana. Karena Dia sendirilah Allah itu. Jadi saudara-saudaraku, jika kita berdoa dalam nama Yesus Kristus, kita memperoleh kepastian bahwa kita itu berdoa kepada Allah yang benar. Tidak ada keraguan. Maka namanya itu sangat berkuasa, memiliki kuasa, sangat ampuh istilahnya gitu ya. Karena apa? Karena Yesus Kristus adalah Sang Allah ini sendiri. Kemudian ayat berikutnya yang sering digunakan untuk menyangkal kealahan Yesus. Dari Injil Markus bab 10 ayat 18. Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun baik selain daripada Allah saja. Nah, jadi Injil tadi itu mengisahkan tentang seorang anak muda, dia sukses, kaya raya. Dia datang berlari-lari kepada Tuhan Yesus. Guru yang baik, bagaimana caranya aku bisa masuk surga? Gampangnya gitu ya. Guru yang baik. Guru yang baik. Kemudian Yesus membalas dengan tadi, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Nah, kalimat Tuhan Yesus seakan-akan memberi gambaran bahwa Tuhan Yesus ini merasa tidak layak untuk disebut baik. Karena hanya Allah yang baik. Sebenarnya saudara-saudaraku, ayat tersebut merupakan sebuah sindiran. Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa tidak ada kebaikan sejati selain kebaikan yang berakar
pada sang kebenaran, yaitu Allah sendiri. Orang muda tadi dalam kisah Injil tadi, dia merasa sudah menjadi orang yang baik, cukup baik. Karena apa? Karena dia sudah mengatakan sendiri, saya sudah melakukan segala perintah Allah. Nah, ukuran kebaikan itu diukurkan untuk Tuhan Yesus tanpa mengetahui bagaimana sebenarnya kehidupan Tuhan Yesus itu. Kehidupan Allah, saudara-saudaraku, adalah kehidupan kasih yang ditunjukkannya di kayu salib, di mana Dia memberikan dirinya untuk menebus dosa manusia. Lalu ketika Tuhan Yesus meminta orang muda tadi untuk berbuat kasih dengan menjual seluruh hartanya dan mengikuti Dia, dia kecewa lalu pergi. Orang muda tadi berbuat baik, iya. Ukurannya apa? Karena dia patuh, taat, menaati segala perintah Allah tadi. Tetapi dia belum masuk ke dalam kasih, belum masuk ke dalam kebenaran. Kehidupan Allah sebenarnya itu apa? Apakah hanya mengikuti aturan, patuh pada aturan begitu saja? Intinya adalah kasih. Kebaikan sejati berakar pada kebenaran. Dan itu dibuktikan oleh Tuhan Yesus sendiri yang rela mengorbankan dirinya. Dengan demikian, ayat tadi justru membuktikan bahwa Tuhan Yesuslah Allah yang adalah sang kebenaran, sumber kebaikan sejati. Karena apa? Dia membuktikan dengan hidupnya sendiri. Dia berbuat kasih. Tidak ada kasih yang sejati selain kasih seorang sahabat yang merelakan yang merelakan nyawanya untuk sahabatnya. Luar biasa hidup Tuhan itu. Yang keenam, dari Injil Matius bab 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, saya rasa semua orang pasti tahu dengan ayat ini. Apalagi kalau sering nonton film Passion of the Christ, ya, pasti hafal. Nah, ayat ini itu orang sangat mudah mengatakan bahwa ayat ini adalah bukti bahwa Tuhan Yesus bukanlah Allah. Karena dia sendiri ditinggalkan oleh Allah. Masa Allah ditinggalkan oleh Allah? Nah, kan tidak mungkin. Nah, itu makanya berarti Tuhan Yesus sebenarnya bukan Allah. Saudara-saudaraku, jika Allah meninggalkan Tuhan Yesus, berarti dia bukanlah Allah yang setia. Dan kita semua tahu bahwa Allah Israel adalah Allah yang setia. Mari kita buka Mazmur bab 145. Jadi Mazmur 145 ayat 13. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Dari Mazmur tadi, kita sudah bisa mengenal kepribadian Tuhan. Dia itu setia. Dia setia dalam segala perkataannya. Tadi dikatakan dalam Mazmur tadi, Tuhan setia dalam segala perkataannya. Dan kita tahu Yesus adalah firman Allah. Bagaimana Allah bisa meninggalkan firman-Nya sendiri? Karena seperti dikatakan dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 1, kita kembali lagi ke sana, firman itu adalah Allah. Maka seruan Tuhan di kayu salib itu memiliki maksud lain. Maksud lain apa? Yaitu untuk memberi pengajaran kepada kita yang sedang menderita. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu sebenarnya merupakan bagian pembukaan Mazmur Daud. Tepatnya Mazmur 22 yang menceritakan penderitaan hebat yang dialami oleh seseorang
hingga ia merasa bahwa Allah meninggalkannya. Namun dia memperoleh kekuatannya kembali dalam Tuhan karena dia percaya dan pasrah kepada Tuhan. Dengan demikian saudara-saudaraku, Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita arti penderitaan, yang mana dalam penderitaan itu kita justru mencari wajah Tuhan, sehingga melalui penderitaan iman itu tumbuh dengan baik. Ini sebenarnya yang ingin dimunculkan oleh Tuhan. Kemudian yang ketujuh, dari Injil Matius bab 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Nah, ayat ini juga sering dipakai untuk menunjukkan bahwa Yesus bukanlah Allah. Sekarang pertanyaannya, apa sebenarnya kehendak Bapa? Kita kan sering bertanya-tanya, kehendak Tuhan itu apa sih? Nah, ini ada. Dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 28 sampai 29. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Sekali lagi, kehendak Bapa adalah supaya kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Kehendak Bapa adalah supaya kita percaya kepada Tuhan Yesus. Memang banyak orang percaya dan berdoa menyebut nama Tuhan Yesus, namun tidak melakukan dengan sungguh apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu kasih. Karena iman harus berbuah melalui perbuatan kasih. Kemudian kalau kita membaca Injil Yohanes bab 12 ayat 49 sampai 50. Ayat ini juga tampaknya mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah tapi nabi, utusan. Dikatakan di sana, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Tadi di sana dikatakan sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri tetapi Bapa yang mengutus aku. Jadi utusan Tuhan Yesus itu seakan-akan hanya utusan nabi, rasul gitu, utusan. Dengan begitu orang berpikir bahwa Tuhan Yesus itu bukan Allah. Baik. Memang benar Tuhan Yesus adalah firman Allah menjadi manusia. Dia diutus ke dunia untuk memberitakan tentang Allah. Dikatakan dalam Yohanes bab 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ditegaskan di sana bahwa firman menjadi manusia itu Allah. Jadi hal ini jelas berbeda dengan para nabi. Para nabi ini adalah manusia ciptaan Allah yang dipilih sendiri oleh Allah dan diutus untuk menyatakan kehendaknya kepada umatnya. Tetapi Tuhan Yesus berbeda. Tuhan Yesus adalah penggenapan dari apa yang disampaikan oleh para nabi, yaitu Allah sendiri berkehendak untuk datang ke bumi menjadi manusia. Tentu saja Tuhan Yesus harus mengatakan, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri tetapi Bapa yang mengutus aku. Pasti dia akan mengatakan seperti itu. Silakan saudara-saudaraku membayangkan
jika dia mengatakan pada saat itu, inilah kata-kataku sendiri. Jadi dia tidak mengatakan, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri tetapi Bapa. Bukan mengatakan itu, tetapi bayangkan kalau dia mengatakan, inilah kata-kataku sendiri. Tentu lebih banyak orang yang tidak percaya. Ketika dia mengatakan anak Allah saja sudah dibunuh, apalagi mengatakan Allah. Kalau dia mengatakan Allah, aku Allah pada saat itu, habis, tidak ada orang yang percaya, malah dia mati lebih awal, mungkin seperti itu ya. Jadi di sini saya menegaskan ada kalimat tadi, pada waktu itu. Mengapa saya mengatakan berkali-kali pada waktu itu, pada waktunya? Karena ada waktunya sendiri ketika Tuhan Yesus menyatakan diri siapa dia sesungguhnya, yaitu Allah yang Maha Kuasa. Dan itu terjadi pada kenaikannya di surga. Yang ke-8 dari Injil Lukas bab 11 ayat 1. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Dalam berbagai kesempatan, saudara-saudaraku, dituliskan dalam Alkitab bahwa Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, sehingga orang banyak yang mempertanyakan, jika dia sendiri adalah Allah, mengapa dia berdoa kepada Allah? Kan aneh gitu ya. Sekarang coba kita balik situasinya. Bagaimana jika Tuhan Yesus sama sekali tidak pernah berdoa? Apa yang akan terjadi pada kita? Akankah kita berdoa kepada Tuhan? Apakah kita akan mengenal doa Bapa kami? Apakah kita akan pergi ke gereja? Saya yakin kita tidak akan melakukan semua itu. Karena apa? Karena Tuhan Yesus saja tidak berdoa. Buat apa kita berdoa gitu kan? Ada satu sifat manusia yang dibawa sejak lahir, saudara-saudaraku, yaitu sifat meniru. Meniru itu adalah satu kapasitas yang diberikan oleh Tuhan supaya kita dapat belajar dari sekitar kita. Mungkin kita ingat ketika kita masih kecil, ibu kita memberi es krim, misalnya memberi es krim kepada kita, lalu dia sendiri mengatakan, "Terima kasih mama." Kan aneh kan? Dia memberikan es krim kepada kita ketika kita masih kecil ya, memberikan es krim kepada kita, kemudian ibu kita mengatakan, "Terima kasih mama." Nah, pernah seperti itu ya? Pasti pernah, saya yakin. Jadi ketika seorang ibu sedang mengajarkan anak kecil untuk berterima kasih kepadanya dengan memberi contoh seperti tadi, apakah kemudian dia kehilangan identitasnya sebagai seorang ibu? Begitulah tepatnya apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia berdoa supaya kita tahu bahwa doa itu penting. Buktinya, para murid meminta Tuhan Yesus untuk mengajarkan mereka untuk berdoa. Kemudian ayat berikutnya dari Kolose bab 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah, di sini ayat ini sering digunakan untuk menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah ciptaan Allah seperti manusia-manusia lain, sehingga tidak mungkin dia adalah Allah, namun hanya nabi saja. Dalam kitab Kejadian bab 5 ayat 11 dikatakan di sana, pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Perikop ini sangat terkenal dan saya yakin saudara-saudara semua tahu perikop ini, bahwa kita diciptakan seturut rupa Allah. Pertanyaannya, siapa yang mengerti tentang Allah? Tidak ada, ya kan? Maka Allah sendiri datang ke dunia menjadi manusia
supaya kita bisa mengerti Allah itu siapa, mengerti kehidupan Allah itu bagaimana. Maka dikatakan oleh Paulus bahwa Tuhan Yesus adalah gambar Allah. Kita diciptakan seturut rupa atau gambar Allah, yaitu Yesus Kristus. Maka hidup kita haruslah selaras dengan teladan Kristus. Kehidupan Kristus itulah yang harus menjadi kehidupan kita. Paulus mengatakan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah, apakah kalimat ini memberikan bukti bahwa Tuhan Yesus itu diciptakan? Tentu saja tidak. Kalimat di atas hanya menjelaskan secara sederhana bahwa Yesus Kristus adalah gambar Allah yang paling sempurna. Karena dia adalah Allah sendiri menjadi manusia. Tidak ada ciptaan di bumi yang mampu memberikan gambaran tentang Allah sesempurna Tuhan Yesus. Apa? Gunung, matahari, pohon, samudera raya, apalagi patung-patung buatan manusia. Tidak ada satupun mampu menggambarkan tentang Allah. Hanya Yesus Kristus, Allah menjadi manusia. Demikianlah ayat-ayat dalam Alkitab yang sering digunakan untuk menyangkal kealahan Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya saudara-saudaraku masih ada beberapa ayat yang mirip, namun tidak saya masukkan karena saya rasa sudah cukup terwakili dengan beberapa ayat yang tadi saya sampaikan. Tentu saja penjelasan saya itu masih jauh dari sempurna. Maka saya berharap ada masukan-masukan yang lebih baik untuk membangun iman umat Katolik. Kalau Anda memiliki saran, memiliki masukan, silakan tulis dalam kolom komentar. Itu bisa menambah wawasan kita. Kemudian kita juga sering mendengar orang bertanya seperti ini. Ada nggak sih dalam Alkitab itu Tuhan menyatakan bahwa maksudnya Tuhan Yesus menyatakan bahwa Dia adalah Allah? Ada nggak? Ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dialah Allah, jawabnya adalah ada dan sangat jelas sekali, saudara-saudaraku. Itu ada di dua tempat. Pertama, di kitab Nabi Yesaya bab 44 ayat 6 dan Wahyu bab 22 ayat 13. Yesaya 44 ayat 6 seperti ini. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Itu dari kitab Nabi Yesaya bab 44 ayat 6. Tadi di sana dikatakan, beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel. Berarti di sini kita sudah mengakui Tuhan yang dimaksud oleh Yesaya di sini adalah Tuhan penebus Israel. Allahnya bangsa Israel. Di sini dalam ayat ini dikatakan Tuhan semesta alam. Jadi Tuhan yang disembah orang Israel itulah Tuhan yang menciptakan menciptakan alam semesta. Saya ulangi lagi, beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Komplit informasinya di sana ya. Jadi Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta itu adalah Raja dan Penebus Israel. Tuhannya orang Israel, Allahnya orang Israel. Dan dia mengatakan, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah lain selain daripadaku. Sekali lagi, tidak ada Allah selain daripadaku. Jadi Allah yang benar, Allah yang satu-satunya, yang esa adalah Allah Israel itu. Dan dalam kitab Wahyu bab 22 ayat 13, Tuhan Yesus mengatakan, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Tidak ada yang berani mengatakan seperti itu kecuali Allah sendiri.
Karena dialah sang Alfa dan Omega, dialah yang pertama dan yang terkemudian, dialah yang awal dan yang akhir. Tuhan Yesus dalam kitab Wahyu mengatakan yang sama dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah Israel dalam kitab Nabi Yesaya bab 44 ayat 6. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tuhan Yesus mengatakan, akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Klop, saudara-saudaraku. Jadi kalau kita ditanya, ada nggak sih Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia adalah Allah? Ada. Kitab Wahyu bab 22 ayat 13 dikaitkan dengan Yesaya bab 44 ayat 6. Itu harus diingat. Jadi, saudara-saudaraku, sebagai penutup dari video ini, saya ingin memberikan saran kepada umat Katolik yang merasa kebingungan ketika membaca kitab suci. Jangan terburu mengambil kesimpulan. Alkitab itu tidak pernah salah, karena Alkitab adalah firman Allah yang hidup. Kita yang seringkali salah dalam memahaminya dan mudah menghakimi, karena kita tidak mengerti bahwa ini salah, ini sesat, ini tidak benar. Padahal kita sendiri yang tidak mengerti dan tidak memahami apa yang dimaksud dalam Alkitab itu. Maka, jika menghadapi kebingungan, saudara-saudaraku, alangkah baiknya menanyakan kepada romo yang ada di paroki masing-masing, atau romo siapapun yang Anda kenal. Pasti dengan senang hati mereka akan memberikan penjelasan, karena itulah tugas panggilan mereka untuk mewartakan Injil Kristus. Jika Anda merasa bahwa video ini cukup membantu, silakan bagikan dengan saudara-saudaranya atau kenalan-kenalannya. Dan juga silakan subscribe untuk video-video selanjutnya. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita semua.